Kami serahkan hidup kami, hati kami dalam tangan Tuhan, Roh Kudus yang bicara. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Kita sambut firman Tuhan, kita sama-sama katakan, amin, haleluya. Silakan duduk, shalom. Oke. Firman hari ini berjudul Fight to Win, dikasih tema itu. Kalau saudara membaca ini dan merenungkan ini, saudara harus bisa membedakan apa yang saya usahakan dengan diri saya sendiri, kemudian pasti dengan pertolongan Tuhan, tapi saya harus tetap berusaha, dan saya harus mengambil keputusan, dan apa yang saya harus serahkan dalam tangan Tuhan. Itu harus dibedakan, itu harus dimengerti supaya kita tidak salah melakukan yang namanya dalam tanda kutip peperangan rohani. Di dalam kehidupan ini, kita berperang melawan 3 hal, iblis, dunia, dan diri sendiri. Dan yang paling berat adalah diri sendiri. Oke. Iblis sudah dikalahkan, dia hanya bisa mengaum-ngaum dan mengganggu saudara, dan dia selalu akan menabur kebohongan demi kebohongan, dan selalu aksesnya pertamanya pasti masuk ke dalam pikiran. Pikiran itu adalah alam sadar. Kalau saudara baca terminologi hati di dalam firman Tuhan, itu alam di bawah sadar. Jati diri manusia itu dibangun, kemudian diisi, kemudian menjadi fondasi yang ada di dalam hati manusia. Alam bawah sadar. Jadi apapun yang kita terima di alam sadar kita itu masuknya pasti aksesnya lewat pikiran. Kalau repetisi terjadi berkali-kali, itu semuanya akan terdeposit, masuk dan tersimpan di dalam hati. Hati. Bahasa Inggrisnya pikiran itu mind, bahasa Inggrisnya hati adalah heart. Jadi kalau membaca Alkitab, terminologi ini harus kita bedakan dan ini adalah pengertian-pengertiannya. Nah, iblis sudah dikalahkan, kemudian dia akan hanya bisa mengaum-ngaum, mengganggu saudara, dia tidak akan bisa lakukan apa-apa. Kalau saudara pernah ikuti khotbah saya tentang perjalanan di dalam lembah padang gurun atau lembah kekelaman, makanya Daud menyebutkan itu disebutnya lembah bayang-bayang maut dalam bahasa Inggrisnya, itu dia sedang memberitahu sebenarnya sebuah transisi. Jadi di Alkitab bahasa Inggris itu sebenarnya kalau saudara pelajari bahasa aslinya, di perjanjian lama itu banyak sekali hal-hal yang akan transisi masuk ke dalam perjanjian baru atau zaman kasih karunia. Salah satu contohnya adalah ini. Dia memberitahu bahwa sebentar lagi kelak akan terjadi, iblis akan dihancurkan. Ya, kekuasaan akan kemudian diberikan kembali ke dalam tangan manusia. Tuhan bangkit, resurrection terjadi. Jadi memang dunia masih dicengkram sama iblis. Tapi kehidupan saudara bisa penuh dengan kemenangan. Kenapa? Karena ada kuasa kebangkitan. Kita betul tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh, di dalam dunia ini pasti banyak kecelakaan, banyak hal-hal yang buruk, banyak penyakit. Tapi saudara bisa hidup di dalam Mazmur 91, ada dalam proteksinya Tuhan. Kenapa? Itu adalah pertempuran di dalam diri saudara sendiri yang harus saudara lakukan, yang namanya iman. Dan itu harus terus dilakukan dengan aktif setiap hari. Ya. Nah, itu iblis. Kemudian ada lagi yang namanya dunia, sistem dunia. Makanya ada yang disebut kerajaan dunia, kerajaan Allah. Dunia dengan nilai-nilai yang mengerikan lah, sudah pasti ya dasarnya semuanya dari kebohongan-kebohongan iblis. Dan akhirnya apa yang dunia lakukan, yang menjadi mayoritas dalam dunia ini, itu yang kerap kali kita pikir, saya berarti harus seperti itu. Saya merasa out of place, tidak di tempatnya karena semua orang melakukan itu, saya tidak. Waktu saya baru sembuh sakit, dokter katakan kalau kamu, kan saya diizinkan boleh traveling gitu ya. Pak, boleh Pak traveling. Tapi ketika saya mulai keluar kota dan lain sebagainya, dia selalu katakan, Pak, germs atau bakteri atau virus itu paling banyak ada di dalam pesawat. Dan Bapak selalu terbang dengan pesawat. Ya. Dan itu paling banyak Pak di situ. Dan memang ketika dipelajari sistem udara atau AC di dalam pesawat itu ya putarnya cuma di situ-situ aja. Ya, baru ada pesawat satu namanya 787 Dreamliner, dia bisa menghirup, bisa menghancurkan yang namanya virus. Jadi dia bisa melepaskan, kalau saya nggak ngerti ya, itu namanya oksigen plus atau apalah, pokoknya ada istilahnya lah. Itu yang lebih baik, tapi pesawat-pesawat yang lain nggak ada. Jadi makanya kenapa dia katakan, Pak selesai keluar dari pesawat, segera mandi Pak.
Dan itu saya dikasih tahu salah satunya itu. Dan salah satunya dikasih tahu begini, Pak, masuk ke dalam airport pakai masker. Ini adalah hal-hal yang akhirnya gara-gara dunia lakukan, kita juga mau ikut-ikutan gitu akhirnya. Merasa out of place. Semua juga gitu kok, semua juga gitu. Makanya ini yang kita hadapi setiap hari. Orang-orang akan pasti mencemooh saudara, makanya dikatakan orang-orang yang di Lukas dikatakan orang yang tertawa, orang yang sedang menertawai dan lain sebagainya, itu ujungnya celaka kalau mereka akan terus melakukan itu. Dan kita dikatakan, kita sudah pernah bahas firman ini, kita disebut diberkati, berbahagia ketika sedang dianiaya oleh sebab kebenaran. Itu jelas ayatnya, dianiaya oleh sebab kebenaran. Kenapa? Karena ujung-ujungnya ketika kita sedang dianiaya oleh sebab kebenaran, kita sedang diberkati Tuhan sebenarnya. Kenapa? Karena berarti kita yang diubahkan Tuhan. Karena apa? Kita betul-betul sebenarnya orang-orang yang minoritas. Kita ada di atas perahu dan kita melihat orang-orang yang sedang ikut arus dan jumlah mereka luar biasa banyaknya dan mayoritas. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan engkau diberkati, engkau berbahagia ketika engkau sedang dianiaya oleh sebab kebenaran. Justru orang-orang yang seperti itu celaka hidupnya ketika mereka tertawa, ketika mereka sedang kenyang sama nilai dunia dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, ini yang paling berat, adalah melawan diri sendiri. Ini adalah pertempuran fight to win yang betul-betul paling berat dalam hidup ini, melawan diri sendiri. Ya, makanya yang saya bilang namanya ketaatan, itu sulit. Gak gampang dan saya ngerti. Saya ngerti yang namanya ketaatan tuh sulit. Alkitab bahkan mengatakan daging itu kuatnya luar biasa, sangat kuat. Makanya apa yang terdeposit di dalam yang namanya tadi saya katakan di dalam hati, itu menjadi jati dirinya manusia akhirnya. Ya. Nah, semua pergumulan yang terjadi di luar manusia, itu urusan Tuhan. Dia akan lakukan, dia akan bertempur bagi saudara. Dan dia katakan, rest in me, istirahatlah di dalam aku, jangan takut dan lain sebagainya, peperangan ada dalam pihakku dan lain sebagainya. Ya. Tapi yang namanya pertempuran di dalam sini, itu tugas saudara dan saya. Melawan diri sendiri. Makanya pemberian Tuhan yang paling berisiko adalah kehendak bebas. Itu paling berisiko. Karena manusia bisa mengambil keputusan untuk melawan dia. Itu adalah sesuatu yang paling berisiko. Makanya Alkitab mengatakan ketika engkau menjaga hati, Tuhan akan jaga semuanya. Makanya ketika engkau menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan, di Amsal dikatakan itu sumber daripada kehidupan. Sumber daripada kehidupan itu berarti kehidupanmu akan luar biasa, kehidupanmu akan menghasilkan perkara-perkara besar. Yang penting cuma satu, jaga hati, jaga jati diri. Jangan sampai hati ini terdeposit dengan hal-hal yang mengerikan. Karena sekali lagi, pikiran adalah outer layer. Itu adalah alam sadar. Itu adalah yang saudara biarkan apa yang masuk lewat mata dan telinga saudara sebagai pintu gerbang hati. Karena ada 5 panca indera toh, yang paling hebat cuma 2 memang, yang paling menyerap banyak informasi mata dan telinga. Makanya sampai ada ayatnya, ketika Lot orang yang benar hidup di dalam tengah-tengah orang-orang fasik ya, dan tidak menjaga mata dan penglihatan dan pendengaran, jiwanya yang benar itu tersiksa. Karena itu yang dimasukin terus. Dan ini alam sadar dan akhirnya terdeposit terus. Makanya orang yang terima Yesus, misalnya contohnya saya pernah melayani orang yang terlibat dalam pornografi. Karena apa yang dia lihat terdeposit, lama-kelamaan jadi jati dirinya sendiri. Lama-kelamaan tanpa dia harus mikir, dia melakukan. Kenapa? Karena sudah terdeposit di dalam hati. Di dalam alam bawah sadar. Makanya kenapa ketika kita melihat atlet bertinju dan lain sebagainya, mereka melakukan repetisi. Yang mereka lakukan adalah semua itu dilakukan supaya terdeposit di dalam hati. Sampai-sampai ketika bertinju tanpa mikir mereka begini. Dan bisa ngelesnya jagonya luar biasa. Mereka gak pakai mikir. Ketika ditinju mereka gak mikir. Tinjunya ke sini berarti aku ke kiri apa ke kanan. Ya gak ada mikir lagi. Udah keburu ketinju, mereka lagi bertinju kayak Muhammad Ali. Saudara bisa lihat tangannya ke bawah loh. Kadang-kadang dia cuma begini-begini aja. Gak kena. Kenapa? Karena latihannya repetisi. Jadi ketika yang dilakukan seperti itu setiap hari repetisi yang kita masukin lewat pikiran, itu lambat laun akan menguasai hati, alam bawah sadar dan itu jadi jati diri. Makanya ketika repetisinya hidup intim, jati dirinya luar biasa. Karena apa yang saudara keluar dari hatimu, apa yang terpancar dari hatimu, itu adalah sesuatu yang akan meresponi apa yang terjadi di luar. Makanya ketika mau tahu orang aslinya kan selalu ketika melihat mereka di dalam tekanan, keluarnya apa?
Apa yang terdeposit di dalam situ. Saya baru nyadar bahwa saya ini ternyata paling gak bisa sama hal-hal yang terjadi di jalanan di Jakarta. Saya gampang marah tadinya sama motor-motor yang kurang ajar. Karena apa? Terdeposit lihat papa saya zaman dulu begitu. Waktu masih kecil papa kalau lagi di jalanan, dia hamba Tuhan luar biasa. Tapi kalau di jalanan emosinya meledak-meledak. Karena orang Manado kan darahnya panas kali, gak tahu makan pedas melulu. Jadi dari kecil sudah terdeposit sampai beberapa kali dia pernah keluar dari mobilnya. Dia sampai berkelahi sama satu orang, saya masih kecil. Dan waktu masuk mobil dia bilang ini, gimana tadi papa? Keren pak. Gila papa nendangnya sampai gitu sampai jatuh orangnya. Dia bela diri, bak jatuh. Pesan papa cuma satu, jangan kasih tau mama ya. Gitu. Itu saya gak pernah lupa. Dan waktu saya tumbuh dewasa, saya terbingung-bingung, ini kenapa saya jadi begini ya? Istri saya bilang, udah kenapa sih kamu gitu, dikit-dikit marah-marah sama orang yang suka naik motor. Saya udah pernah cerita lah sama saudara, dia punya password paling hebat, dia selalu bilang, udah itu jemaat. Kalau udah jemaat saya selalu luluh memang rasanya. Iya ya jemaat ya gitu. Semua motor yang kurang ajar dibilang jemaat sama dia, sampai saya pernah tanya, itu jemaat gereja mana? Kurang ajar semua jemaat. Tapi akhirnya itu yang terdeposit, saya baru nyadar itu yang terdeposit di dalam hati saya. Oh gitu toh, akhirnya saya baru nyadar untuk menginstall ulang susah. Kan semua yang sudah terdeposit, istilahnya kalau komputernya sudah penuh dengan virus, itu kadang-kadang mesti di-reboot ulang, di-install ulang. Diganti software baru kadang-kadang. Jadi yang namanya kemudian bergumul di dalam sekolah kehidupan di aspek itu nggak gampang. Sampai jadi berkemenangan, kan gak gampang. Coba boleh minta 3 orang ke depan sini. Dulu saya minta pria, coba wanita deh boleh deh. 3 wanita ke depan sini. Enggak disuruh ngomong enggak, cuma berdiri aja. Cepat aja di sini bertiga. Cuman berdiri aja senyum aja. Yang penting bisa senyum ya di sini aja. Biar enggak ngeri teman-temannya lihatnya. Jangan dibawa di atas sini. Ya, dekat saya aja sini ya. Nanti pasti banyak urapannya, udah tenang aja. Ya, sini aja bertiga. Nah, saya udah pernah kasih contoh ini supaya saudara ingat aja ya. Ini analoginya berbeda. Ya, ini layer yang paling luar. Dia tubuh nih. Ya, layer paling luar. Dia yang melihat segala macam, dia yang menyerap segala macam yang ada di luar. Yang tengah ini adalah jiwa. Jiwa itu ada kehendak, ada keputusan, ada emosi di jiwa. Ini pertempuran yang kita hadapi setiap hari loh. Nah kemudian yang di paling dalam itu adalah roh, itu gak kelihatan. Itu gak kelihatan. Ya berdiri dulu ya, jangan kemana-mana ya. Kita baca firman dulu. Ntar saya balik udah hilang lagi. Tunggu dulu, di situ dulu ya. Baca dulu firman ini ya. Coba baca ini. Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-33. Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, bukan di loh batu lagi loh, dalam batin mereka. Dan menuliskannya dalam hati mereka. Ini yang saya bilang, di perjanjian lama banyak ayat-ayat yang sudah mulai transisi masuk ke dalam perjanjian baru. Ya, salah satunya adalah misalnya gini, 1 Samuel 15 ayat 22. Pengorbanan, ya ketaatan lebih dahsyat daripada pengorbanan. Karena zaman dulu orientasinya pengorbanan. Ini salah satunya juga begitu. Yang tadinya Taurat ditulis di atas 2 loh batu, kemudian sekarang ditulis di dalam batin. Ya kan? Dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Pengertian hati itu adalah rohnya. Jadi ketika terima Yesus, kemudian ini diperkuat sama Paulus. Saya nggak punya waktu, nanti catat aja, baca di rumah 2 Korintus 3 ayat 3. Itu Paulus mempertajam di perjanjian baru. Semua yang tadinya ditulis di atas loh batu, sekarang ditulis di atas loh hati. Roh. Nah ini dia nih. Ini kan roh. Ya, ini roh. Kamu roh ya. Kelihatan kan dia ada ngawang-ngawang kan, dengan roh soalnya. Ya kan. Kalau dipegang nembus nih. Nah ini semua kebenaran ditulis di sini. Jadi ketika terima Yesus semuanya diletakkan di sini, di roh ini. Ada kekudusan, ada iman, ada segala macam di sini. Nah ini yang namanya jiwa ini, dia terhimpit di antara 2 ini. 2 elemen ini. Jadi ketika dia terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan juga memberikan kehendak bebas, ini kan setiap hari punya panca indera tubuh ini.
5 panca indera, melihat, penglihatan, pendengaran, penciuman, kemudian ada 2 rasa, 2 taste. Ada di lidah, ada di kulit. Yang saya katakan tadi yang paling menyerap banyak informasi adalah mata dan telinga toh. Jadi dia yang terus menyerap informasi setiap hari. Dia menyerap informasi setiap hari. Kemudian mulai terdeposit pelan-pelan ke dalam jiwa. Jiwa. Nah, jiwa ini yang setiap hari konflik di dalam sini. Ini yang kita harus paham. Saya ini pertempuran saya ini ada di dalam jiwa. Jiwa adalah mediator antara roh dan tubuh. Jadi kalau tubuhnya nggak dijaga, pintu gerbang hati nggak dijaga, lihat hal-hal yang bukan firman, lihat hal-hal yang tadi saya katakan pornografi dan lain sebagainya, lihat hal-hal yang melecehkan hidupnya dia, mendengar gosip dan ini kan lama-lama terdeposit di sini dan ini akan selalu ngingetin rohnya. Jangan, kan udah terima Yesus, udah ada kebenaran di sini. Makanya kalau lahir baru, sepertiganya sudah disempurnakan. Apa yang disempurnakan? Rohnya. Ini jiwanya proses terus, karena pembaharuan budi, Roma 12 ayat 1, tubuhnya nanti, dapat tubuh yang baru di Yerusalem baru ya kan. Ini kan selalu konflik setiap hari. Makanya ketika jiwa ini betul-betul tidak tahan dan tidak mengerti firman Tuhan, ada sebutan sakit jiwa. Sakit jiwa, stres, takut, ya kan, khawatir, semua di sini. Kasihan loh jiwanya. Makanya dikatakan itu, pendengaran sama penglihatan itu kalau nggak dijaga, stres. Jiwanya tersiksa, firman Tuhan katakan. 2 Petrus 2 ayat 7-8. Jiwanya tersiksa. Kasihan, makanya setiap hari ini mediator hidup. Makanya kalau kita baca firman terus yang dimasukin di dalam panca indera ini adalah firman dan hidup intim, ininya beres. Nanti satu waktu akan ada kesengsaraan, kesulitan, ujian dan cobaan, ininya mengambil keputusan dengan baik dan benar jiwanya. Ini pertempuran loh, setiap hari pertempuran yang paling luar biasa hebatnya terjadi dalam hidup ini. Nah ini yang terjadi. Ini kan nerima kan, dagingnya bilang gini, lagi sakit hati nih misalnya. Lagi sakit hati, aduh Tuhan, tapi ini dapat ini enak banget Tuhan. Baru diputusin, mau pacaran lagi Tuhan, enak banget nih rasanya Tuhan. Terus orang yang lagi selingkuhan kalau di konseling, aja enak banget Pak, habisnya yang di rumah gak ngasih Pak, ini enak banget, bagi tubuh ini enak banget. Terus ini bilang sama jiwa, enak. Jiwa bilang, jangan, itu bilang gak boleh rohnya. Ini bilang, enak. Lama-lama jiwa bilang, ya emang iya sih gitu. Yang ini negor terus, jangan. Nah sekarang gini, mau kasih makan yang mana? Ini dikasih makan lebih banyak, ini akan berkuasa. Itu dikasih makan lebih banyak, itu yang berkuasa. Itu aja pilihannya. Itu dikasih makan lebih banyak dengan firman Tuhan, dia akan berkuasa. Dia akan mengambil keputusan dengan baik dan benar. Gak mau. Makanya ketaatan ketika tidak ditunda luar biasa. Ketaatan ketika ditunda bablas. Kalau kita salah jalan 5 menit, baliknya lebih cepat daripada salah jalan 2,5 jam. Betul gak? Makanya ketaatan jangan ditunda. Besok dinginan saya akan bahas tentang kalau kita menabur persiapan, itu akan membawa kita kepada kesempatan. Kesempatan di dalam waktunya Tuhan. Persiapan itu apa? Ketaatan. Ketaatan itu apa? Mendengar, lakukan. Jangan ditunda. Jadi kalau udah dengar firman kayak begini, jangan ditunda. Makanya saya katakan memang berat, jiwa ini berat. Nah lambat laun ketika ini menguasai jiwa, walaupun ada godaan di luar sini, tapi jiwa mengambil keputusan dengan baik dan benar, itu yang Alkitab sebutkan, lebih daripada pemenang. Jadi lebih daripada pemenang bukan karena kita hadapin masalah, terus kita lewatin masalah, kita berhasil, terus kita merasa bahwa kita berhasil melewati masalah, itu Tuhan yang lakukan semuanya, betul. Tapi di satu sisi juga kita dikatakan lebih daripada pemenang karena itu mengambil keputusan dengan baik dan benar. Sekali lagi ya, yang Tuhan lakukan adalah yang di luar manusia. Tapi yang di dalam manusia, Tuhan akan berikan kebebasan untuk memilih. Makanya di perjalanan ke Emmaus, kalau hadir di ibadah terakhir di sini yang saya khotbah di Manyar, saya katakan Tuhan berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan, dia tidak akan paksa saudara. Dia akan kejar saudara, dia akan tegur saudara, dia akan lakukan semuanya. Di satu titik dia tidak akan paksa saudara. Semua perubahan di dalam diri saudara, itu terserah saudara.
Dan ketika itu terjadi, saudara dikatakan lebih daripada pemenang. Silakan duduk, berikan tepuk tangan buat mereka bertiga. Ngerti ya? Jadi setiap hari ingat mereka bertiga kalau lagi ngalamin pergumulan hidup ya. Itu saya punya jiwa loh di tengah itu loh. Di tengah itu saya ada jiwa loh, mediator saya. Ya, dan saya harus mengambil keputusan dengan baik dan benar. Semua sudah ditulis sama Tuhan. Kebenaran sudah ada. Makanya gini. Setiap kali kita lakukan ketaatan, hati kita damai. Pasti gitu. Sekarang contohnya. Karena apa? Sudah ditulis soalnya. Sudah menjadi bagian hidup. Ketaatan itu sudah menjadi bagian hidup. Kenapa? Ketika terima Yesus, semua atribut dan nilai surgawi diletakkan di dalam roh toh. Jadi dia terus yang negor kita gitu. Dia ngasih tahu sama kita. Nah, ketika itu sudah ada, makanya ketika kita melanggar pasti nggak damai. Contoh simpel sederhana. Lampu lalu lintas saudara langgar. Langgar lampu lalu lintas. Saudara nggak mungkin tenang-tenang aja langgar. Pasti udah lagi lihat-lihat spion. Ada polisi nggak? Pasti gitu. Ayo, benar nggak? Ada polisi nggak? Ya ampun, nggak ada polisi. Udah tenang banget, ya kan? Karena melanggar. Kenapa? Itu karena saudara sudah ada ketaatan di dalam sini. Dulu saya waktu masih kuliah di Amerika saya melanggar speed limit. Kan 55 miles per hour ya, pakai miles dia. Saya jalan 90 miles. Saya nggak tahu tuh berapa ratus kilo, 200 kali ya, saya lupa ya. 90 miles, wah kencangnya minta ampun. Di sebelah saya ada mobil Chevrolet Camaro, saya nggak pernah lupa, atau mobil sport. Wah dia di sebelah saya, di belakang saya dia pertamanya. Saya bilang, ini mobil kencang juga nih, saya tambah kencang. Dia kejar juga tambah kencang, mepet sama saya. Saya dalam hati, kurang ajar nih mobil nih. Tiba-tiba, mobil kan ada grill depan, ya di grillnya nyala, lampu muter-muter. Ternyata dia polisi. Saya berpikir selama ini polisi mesti ada lampu di atasnya toh. Jadi karena nggak ada polisi, saya berpikir bahwa dia bukan polisi, saya ngebut terus. Ternyata lampunya di depan grill. Dan memang mobilnya bukan mobil polisi biasa, dia pakai mobil sports. Dan saya nggak bisa lihat pintu sampingnya karena dia di belakang saya. Jadi waktu dia stop saya stop, saya menepi, saya disuruh keluar. Saya lihat mobilnya, ya ampun polisi semua tulisannya. Dan saya didenda 3 juta kalau waktu itu di kurs ke Indonesia, 3 juta rupiah. Terus dia bilang gini sama saya, gak tahu ya saya polisi. Dalam hati kurang ajar. Saya sengaja di belakang kamu, saya mau tahu berapa kencangnya kamu berani-berani di jalanan sini. Tadi kamu awalnya 90 miles per hour, di ujung-ujung waktu saya nangkep kamu sudah hampir masuk 100 miles per hour. Denda kamu paling tinggi, SIM kamu dicabut. Itu. Yang kedua, ketaatan. Kalau saudara hidup dalam ketaatan, saudara pasti percaya diri. Pasti. Apapun yang terjadi, walaupun ada nggak enak, pasti percaya diri. Contoh, mobil kan sudah dimasukin sistem yang namanya bensin, betul nggak? Saudara kalau ke pom bensin, bensinnya habis diisi, saudara kan cuma lihat naik, ya kan? Diisi. Saudara pasti percaya diri, mobil saudara akan jalan. Percaya diri pasti. Jadi kalau saya hidup di dalam ketaatan, walaupun di luar sana ada tantangan begini, begitu, saya percaya diri. Walaupun saya dibilang bodoh, saya percaya diri, saya udah diisi kok sama firman. Saya nggak peduli. Saya bilang sama istri saya, aku nggak peduli. Dia tanya gini sama saya di kamar rumah saya, kamu nggak takut ya kemarin dokter yang ngomong? Enggak. Pertama iya, sekarang enggak. Kita udah cukup diisi sama firman. Firman Tuhan katakan ribuan tahun lalu kesembuhan sudah dikasihkan buat kita. Jadi kita nggak usah doa-doa minta kesembuhan, kita bilang terima kasih ya Tuhan udah sembuhin. Saya ngomong gitu di hari-hari pertama sama istri saya. Kan tergantung di dalam sini, saya bilang. Kan kuasa udah diberikan. Kan kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian di Efesus sudah diberikan. Sekarang kita tinggal percaya aja, saya bilang gitu. Percaya diri jadinya. Karena hidup di dalam ketaatan firman. Nah, jadi ini nih pertempuran ya. Pertempuran antara tubuh, jiwa, dan roh. Kemudian ini yang kita lakukan setiap hari kan. Pertempuran antara saya yang lama harus menjadi saya yang baru, ya kan?
Berarti yang namanya pengorbanan-pengorbanan, yang namanya saya hidup sama Tuhan itu dikit-dikit saya pikirnya bahwa pelayanan tuh pengorbanan dan lain sebagainya. Enggak, yang lebih penting daripada pengorbanan adalah ketaatan. Makanya ketaatan lebih dahsyat daripada pengorbanan, itu sudah jelas. Dan saya percaya bahwa hidup di dalam ketaatan akan membawa saya ke dalam percaya diri, sama saya akan tenang. Saya akan damai, tenang. Itu yang saya katakan tadi, jangan tunda ketaatan. Mulai dari sekarang. Dan selalu katakan, saya harus jadi orang yang tepat bagi orang itu. Saya tidak akan mencari orang yang tepat karena nggak ada orang yang tepat. Saya harus mencari orangnya, saya harus menjadi orang yang tepat supaya saya nanti diberikan kesempatan yang tepat sama Tuhan. Gitu loh. Saya harus menjadi orang yang tepat supaya nanti ada kesempatan yang tepat bagi saya. Setiap kali ada persiapan, selalu ada kesempatan. Selalu gitu. Saya tutup dengan Pengkhotbah 9 ayat 11, coba lihat. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Besok dingin dan kita perdalam ini ya. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Kemudian keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat dan juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Bahasa Inggrisnya time and chance. Waktu dan kesempatan. Setiap kali saudara mempersiapkan diri, setiap kali saudara menabur ketaatan, setiap kali saudara lakukan itu, nanti pada waktunya Tuhan, saudara akan dipertemukan dengan kesempatan yang tepat. Selalu begitu. Jadi, kemenangan perlombaan hidup ini bukan untuk orang-orang yang lebih cerdik, lebih cerdas, lebih pandai, lebih punya banyak jejaring, lebih banyak datang ibadah, bukan. Bukan. Bukan karena lebih hebat, lebih rohani begitu, bukan. Karena persiapan ketaatan, banyak orang datang ke gereja nggak taat juga soalnya. Setiap orang yang menabur ketaatan, menabur persiapan, dipertemukan dengan kesempatan. Persiapan, time and chance. Ketika saudara mempersiapkan diri, setiap hari menabur ketaatan, menabur, kadang-kadang dengan tangisan, dengan doa. Nanti Tuhan akan bawa kesempatan yang tepat dalam hidup saudara, dan bukan itu aja, Tuhan akan membawa orang yang tepat dalam hidup saudara. Makanya apa? Jadilah orang yang tepat. Tuhan akan bawa orang yang tepat dalam hidup saudara. Ya, setiap kali saudara lakukan itu, saudara akan dipertemukan dengan kairos, waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan. Kronos tidak akan kembali. Waktunya manusia 24 jam tidak akan kembali. Saudara tidak akan lagi melihat jam 12 siang hari ini. Lewat udah. Tapi yang namanya kairosnya Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan berkali-kali sama saudara. Ada waktunya beberapa kesempatan akan hilang dalam beberapa aspek hidup, tapi beberapa kali terus Tuhan akan terus sodorkan kesempatan. Ini loh, selama kamu hidup, aku berikan kesempatan, kairosnya aku. Kamu harus lakukan apa? Persiapan hidup. Kamu lakukan persiapan, kamu tabur ketaatan, nanti aku akan bawa kesempatan yang tepat, orang-orang yang tepat dalam hidupmu. Kamu gak perlu lebih hebat dan lebih ini, enggak. Kamu taat aja. Makanya banyak orang-orang yang dikatakan di Alkitab, yang orang-orang yang terdahulu jadi terakhir dan lain sebagainya itu terjadi.